Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yang mana saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Dr. Ihwanul Mutakin, MPDI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nizam Khairul, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Baik, terima kasih. Langsung saja pada pembahasan perbedaan perangkat pembelajaran kurikulum K13 atau disebut 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik. Ada beberapa poin-poin dari yang akan saya sampaikan nanti, yaitu yang pertama perbedaan dari segi kerangka dasar, terus perbedaan kompetensi yang ditinjau, dan yang nomor 3 pembelajaran, perbedaan yang nomor 4 yaitu struktur kurikulum, yang nomor 5 penilaian, dan yang nomor 6 perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Masuknya nomor pertama, yaitu perbedaan dalam kerangka dasar. Kurikulum 2013 atau K13 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Terus perbedaan dari kompetensi yang ditinjau, yang nomor 2. Pada kurikulum K13 ada KI dan KD yang disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun per tahun. Namun pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun bukan per tahun, melainkan per fase, dan tidak disusun per poin, melainkan dengan paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Pendekatan yang digunakan pada K13 ini dalam konteks pembelajaran yaitu saintifik, langkah-langkah ilmiah untuk semua mata pelajaran, Dan sedangkan perbedaan dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dikuatkan dengan perbedaan diferensiasi tahapan capaian peserta didik. Struktur pembelajaran pada K13, pelajaran JP akan diatur selama seminggu, dan alokasi waktu ini akan dibahas secara rutin dalam setiap minggunya pada setiap semester. Dengan demikian peserta didik akan memperoleh nilai hasil belajar untuk setiap semester yang telah dilakukan. Sementara untuk kurikulum Merdeka, ini struktur pembelajaran tertinggi dibagi menjadi dua, yakni pembelajaran reguler atau pembelajaran rutin kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua yakni mengenai proyek profil Pancasila sebagai pengembangan jiwa berkarakter Pancasila dan peserta didik pada saat ini. Dan dalam segi penilaian, perbedaannya yaitu penilaian pada K13 dibedakan menjadi 3, yaitu penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan, sedangkan dalam kurikulum Merdeka penilaiannya secara terpadu, tidak dibedakan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Atau bisa disebut kadang bisa ini dalam pencapaian di rapot biasanya dicantumkan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan itu seperti biasanya. Terus perangkat ajar yang disediakan pemerintah berbeda juga. Pada K13 perangkat ajar yang disediakan pemerintah adalah buku teks. Sedangkan pada kurikulum Merdeka perangkat ajar yang disediakan pemerintah adalah buku teks dan buku non-teks. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada dua, ada yang teks, ada yang buku non-teks. Kalau K13 hanya satu saja, buku teks yang disediakan oleh pemerintah. Adapun pergantian istilah-istilah K13 ke kurikulum Merdeka. Biasanya kan ada istilah-istilah dari K13 dulu sampai sekarang kurikulum Merdeka ini ada pergantian namanya, sebutan. Pertama yaitu prosem atau promes. Itu tetap menjadi prosem dan promes. Yang kedua kurikulum K13. Yang silabus ini ketika kurikulum Merdeka sudah diubah namanya menjadi ATP atau jalur tujuan pembelajaran. Ada KI itu dirubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Ini RPP itu diganti menjadi modul ajar. Ada KD, kompetensi dasar, itu dirubah menjadi tujuan pembelajaran. Terus KKM ini diganti menjadi KKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus IPK ini ketika kurikulum Merdeka sudah diubah menjadi IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus penilaian harian ini dirubah menjadi sumatif. PTS ujian tengah semester ini dirubah menjadi STS, sumatif tengah semester. Di penilaian itu dirubah kata sumatif. PAS, penilaian akhir semester, itu dirubah menjadi SAS, sumatif akhir semester. Terus indikator soal itu dirubah menjadi indikator asesmen. Penilaian teman sejawat itu dirubah menjadi formatif. Baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan atau antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Jikalau ada tutur kata atau penyampaian yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.